Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Civic akan mempresentasikan judul kami yaitu Partisipasi Politik. Perkenalkan, nama saya Tiara Delaviani Murianto dan beberapa rekan saya yaitu saya Kristanti Dwi Ratnasari. Saya Vinaria Aulina. Saya Eka Putri Yuliantari. Saya Irma Dianis Fatimah Soliha. Kemudian, apa itu partisipasi politik? Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara. Maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Selanjutnya, faktor-faktor partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Subakti menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seorang, yaitu satu, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah. Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara, misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial, dan lain-lain. Yang kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksana pemerintahnya. Tipologi partisipasi politik. Menurut Ar-Rahman HI, secara umum, tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi yang pertama, partisipasi aktif. Partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Yang kedua, partisipasi pasif. Partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Yang ketiga, golongan putih. Golongan yang menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan. Dan menurut Milbert dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori, yakni yang pertama partisipasi politik apatis, di mana orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Yang kedua, partisipasi politik spektor. Orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Yang ketiga yaitu partisipasi politik gladiator. Mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat. Yang keempat, partisipasi politik pengkritik. Orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. Bentuk partisipasi politik. Menurut Almond, bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi dalam kegiatan politik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu partisipasi politik secara konvensional dan secara non-konvensional.
Contoh partisipasi atau kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam berpartisipasi politik ialah sebagai berikut. Yang pertama dalam partisipasi politik secara konvensional, yaitu pemberian suara atau voting, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, serta komunikasi individual dengan penjabat politik atau administratif. Yang kedua, itu dalam partisipasi politik secara non-konvensional, yaitu ada pengajuan petisi, berdemonstrasi, dan konfrontasi. Yang ketiga, ada partisipasi secara ilegal seperti mogok atau dengan kekerasan, yaitu ada tindak kekerasan politik terhadap harta benda, yaitu berupa pengerusakan, pengeboman, dan pembakaran. Lalu ada tindakan kekerasan politik terhadap manusia yang berupa penculikan, pembunuhan, perang gerilya, dan revolusi. Piramida partisipasi politik. Bentuk partisipasi warga negara berdasarkan intensitasnya telah dijelaskan oleh David F. Roth dan Frank, yaitu intensitas terendahnya adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan untuk intensitas tertingginya ialah sebagai aktivis. Lalu apabila intensitas kegiatan masyarakat dalam kegiatan berpolitik tersebut dijabarkan, maka akan membentuk sebuah piramida partisipasi politik berdasarkan urutan intensitasnya. Ada yang terendah, menengah, lalu tertinggi. Untuk next. Untuk dalam piramida partisipasi politik, kelompok paling bawah itu adalah apolitis, yaitu kelompok yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan berpartisipasi politik. Yang di atasnya ada urutan pengamat atau penonton, yaitu yang biasanya hanya menghadiri rapat umum parpol, membicarakan politik, serta mengikuti perkembangan hanya lewat media sosial dan memberikan suara dalam pemilu. Kemudian di atasnya lagi ada urutan partisipan, di mana partisipan ini yaitu kelompok yang hanya melakukan aktivitas seperti menjadi petugas kampanye, anggota aktif partai, dan kelompok penting dalam proyek sosial. Dan untuk kelompok yang paling atas sendiri yaitu kelompok aktivis, yaitu kelompok yang warganya hanya tergabung merupakan penjabat partai sepenuh waktu serta pemimpin partai atau pemimpin kepentingan. Partisipasi masyarakat dalam pemilu. Menurut Ramlan Surbakti, terdapat 10 bentuk partisipasi masyarakat, yaitu yang pertama, bekerja sama dengan KPU melaksanakan sosialisasi pemilu. Hal ini dilakukan agar terjadi sosialisasi pemilu. Apabila sosialisasi pemilu dilakukan secara meluas dan efektif, maka pemilih dari berbagai kalangan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu akan meningkat. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan pendidikan pemilih atau voters education. Hal ini dilakukan untuk men-sharing pengetahuan mengenai pemilu. Kemudian yang ketiga yaitu keterlibatan anggota partai politik dalam proses pembuatan keputusan partai. Partisipasi anggota partai politik dalam membuat keputusan partai merupakan penjabaran dari salah satu asas setiap partai politik di Indonesia, yaitu kedaulatan partai berada di tangan anggota. Yang keempat yaitu partisipasi pemilu memberikan suara, casting vote pada pemilu. Bentuk keterlibatan semisal memastikan telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, serta mengajak warga voting, menyaksikan proses pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS, menyampaikan keberatan atau sanggahan tentang proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Yang kelima yaitu peliputan
segala kegiatan yang menyangkut proses penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini biasa dilakukan oleh wartawan atau aparat media lainnya yang disampaikan dalam bentuk pemberitaan ataupun penyiaran di berbagai jenis media massa. Kemudian yang keenam, yaitu memberikan dukungan aktif kepada peserta pemilu atau calon tertentu. Dukungan aktif dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pemberian sumbangan dana atau materi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan keikutsertaan dalam keorganisasian kampanye pemilu. Kemudian, yang ketujuh yaitu mengajak para pemilih lainnya untuk mendukung atau menyatakan keberatan atas alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh penyelenggara pemilu ataupun peserta pemilu atau calon tertentu. Kemudian yang kedelapan, menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran. Yang kesembilan yaitu melakukan survei atas persepsi atau pendapat pemilih mengenai peserta pemilu atau calon dan menyebarluaskan hasilnya kepada masyarakat umum. Kemudian yang terakhir yaitu melaksanakan perhitungan cepat atas hasil perhitungan suara di TPS yang menjadi sampel untuk memperkirakan kecenderungan hasil pemilu atau quick count. Kemudian ada manfaat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan minat dan kepedulian warga negara terhadap penyelenggaraan pemilu serta pengetahuan informasi tentang proses penyelenggaraan pemilu. Yang kedua yaitu pelaksanaan kedaulatan partai berada pada anggota, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia dalam bidang politik, pengakuan atas legitimasi partai politik, legitimasi penyelenggara negara, legislatif, dan eksekutif baik pada tingkat nasional maupun daerah, dan sistem politik pada umumnya. Yang terakhir, yaitu untuk menjamin pemilu yang adil, menyampaikan hasil pemantauan pengaduan atas dugaan pelanggaran ketentuan perundang-undangan pemilu, dan menjamin integritas hasil pemilu, perhitungan cepat hasil pemilu. Kemudian ada partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan sangat dibutuhkan, khususnya pada pemerintahan daerah. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum, mendapatkan aspirasi masyarakat, dan sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilitas dana, sangat diperlukan partisipasi masyarakat. Next. Undang-undang atau peraturan pemerintahan yang membuka lebar ruang bagi partisipasi masyarakat. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2017 bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Lebih lanjut, dalam pasal 2 ayat 2, bahwa hak partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan
daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat meliputi 1. Rencana tata ruang, 2. Pajak daerah, 3. Retribusi daerah, 4. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, 5. Perizinan, nomor 6. Pengaturan dan memberikan sanksi kepada masyarakat, yang ke-7. Peraturan lainnya yang berdampak sosial. Sedangkan dalam pasal 3 disebutkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dilakukan melalui yang pertama konsultasi publik, kemudian ada penyampaian aspirasi, kemudian ada rapat dengan pendapat umum, selanjutnya ada kunjungan kerja, yang kelima ada sosialisasi, kemudian ada seminar lokakarya atau diskusi. Nah, semua peraturan tersebut pada intinya memberikan ruang yang sangat luas pada partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik dan implementasinya. Dalam hal lain, masyarakat Indonesia juga menunjukkan nilai kebebasan demokrasi dalam hal melakukan protes terhadap pemerintah. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik di Indonesia mengalami peningkatan. Miriam Budiarjo menyatakan dalam negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik. Dalam alam pemikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu. Sebagai pelaksanaan nilai demokrasi, partisipasi masyarakat dalam politik memiliki peran penting karena dalam negara demokrasi semua bersumber pada rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.